Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Alfian, nomor NIM 207420118. Kelas reguler B 6C. Izin Bu dosen, saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya perkara pidana. Sebelum saya menjelaskan proses terjadinya perkara pidana, saya akan menjelaskan dulu tentang pengertian perkara pidana. Perkara pidana ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Berikut saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya perkara pidana. Yang pertama ialah melalui proses penyelidikan. Penyelidikan ialah suatu tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidik menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 Ayat 5 KUHP. Kemudian proses kedua ialah penyidikan. Proses penyidikan serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti dengan membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kemudian ada proses yang ketiga ialah proses pra-penuntutan dan penuntutan. Proses pra-penuntutan ini tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan oleh penyidik. Sedangkan penuntutan ialah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Kemudian proses selanjutnya ialah pembacaan dakwaan. Pembacaan dakwaan ini merupakan suatu surat atau akte yang membuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan. Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum setelah ia menerima berkas perkara dan hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik. Dalam hal ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum dalam waktu secepatnya dapat membuat surat dakwaan. Kemudian proses selanjutnya adalah eksepsi. Proses ini ialah salah satu istilah yang digunakan dalam proses hukum dan peradilan yang berarti penolakan atau keberatan yang disampaikan oleh seorang terdakwa disertai dengan alasan-alasannya bahwa dakwaan yang ia berikan kepadanya dibuat tidak dengan cara yang benar dan tidak menyangkut hal tentang benar atau tidaknya sebuah tindak pidana yang didakwakan. Kemudian selanjutnya pembuktian. Pembuktian ialah tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan.
Proses pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian menjadi sentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang diterapkan maupun ditemukan dalam suatu perkara tertentu. Kemudian proses selanjutnya ialah pembacaan tuntutan. Pembacaan tuntutan diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai. Penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Selanjutnya ialah piedoy. Piedoy yaitu terdakwa atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. Yang selanjutnya ialah putusan hakim. Putusan hakim atau pengutusan pengadilan ialah pernyataan hakim yang diucapkan dalam suatu pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang, yakni dalam pasal 1 ayat 11 KUHP. Mungkin hanya segitu yang dapat saya terangkan dan saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.